Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayat, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan serta nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena simbol-simbol yang manusia berikan kepadanya, tetapi mereka yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau menjalankan seluruh perintah-perintah yang Allah sudah berikan kepada kita. Takwa juga bisa diartikan sebagai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah telah berikan kepada kita. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Adapun judul khutbah Jumat kita pada siang hari ini, pilar ekonomi Islam. Bahwa di dalam Islam kegiatannya tidak sekedar ibadah. Islam adalah agama yang sumur, agama yang sempurna. Maka satu dari sekian banyak aktivitas dalam kita beragama adalah persoalan terkait dengan masalah ekonomi. Jadi Islam membahas dari semua aspek kehidupan. Ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya, ada pertahanan dan keamanan. Jadi ketika kita beragama bukan hanya sekedar ketika ada jadwal sholat. Beragama bukan sekedar ketika ada orang meninggal. Tetapi beragama kita harus siap untuk sumur, untuk siap menjalankan seluruh aktivitas berdasarkan ajaran agama kita. Maka salah satunya adalah yang disebut dengan kegiatan dalam ekonomi. Nah, kita tahu bahwa persoalan ekonomi adalah persoalan yang sangat fundamental dalam kehidupan kita.
banyak kasus-kasus yang terjadi, misalnya perceraian. Tercatat di Kota Pekanbaru, setiap tahun lebih kurang ada sekitar 700 kasus perceraian, dan 40% itu disebabkan karena permasalahan ekonomi. Dan juga kita tahu bahwa berbagai macam kasus seperti pinjaman online, judi online, kemudian tindak pidana kriminal, pencurian, perampokan, itu semua disebabkan karena persoalan ekonomi. Maka penting bagi kita sebagai umat Islam itu menyadari dan memahami bagaimana cara kita berekonomi sesuai dengan syariat Islam. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya kalau kita bicara secara teori, ekonomi itu ruang lingkupnya ada 3. Yang pertama adalah aktivitas produksi, yang kedua adalah aktivitas konsumsi, dan yang ketiga adalah aktivitas distribusi. Nah, makanya ketika ada orang yang kemudian dia mampu menciptakan suatu barang ataupun jasa, itu kita sebut dia produktif. Kita sebut dia produktif. Nah, sebagian besar barangkali kita di sini lebih kepada menghasilkan jasa, di mana dengan kemampuan keterampilan kita bekerja di sebuah instansi pemerintah, ya, kita dikatakan produktif apabila kita mampu melayani masyarakat dengan baik. Maka dari itu beberapa pilar yang harus kita pahami, sehingga ketika kita menjalankan aktivitas kita di dalam berekonomi, yakni produksi, konsumsi, dan distribusi, itu berbasis nilai-nilai Islam. Jadi nilai Islam itu yang pertama adalah harus robbaniyah. Seluruh aktivitas kita bekerja itu harus diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bekerja itu orientasi kita bukan hanya sebatas uang atau karena dilihat pimpinan, tetapi orientasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap akan produktif. Kita akan datang tepat waktu, juga pulang tepat waktu. Dan apabila kita bisa bekerja berorientasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa dipastikan kita akan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan curang dalam bekerja, semisal korupsi. Nah, kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, ini sebenarnya sejalan dengan perintah Allah yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa-apa yang dia kerjakan untuk bagaimana nasib dia di masa yang akan datang. Apa itu nasibnya di masa yang akan datang? Adalah kematian. Pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih hidup di dunia dengan berbagai macam amanah yang Allah sudah berikan kepada kita. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, ketika bekerja maka orientasi kita hanya kepada Allah. Itulah pilar ekonomi Islam yang pertama. Kita sebut dengan wal tanjur nafsun ma qaddamat liqad. Sehingga apabila dia pedagang, maka dia tidak akan pernah curang dalam berdagang. Ketika dia menjadi seorang hakim, maka dia akan memutuskan perkaranya dengan adil. Ketika dia seorang penegak hukum, dia akan menegakkan hukum dengan adil dan dengan sebaik-baiknya. Ketika dia seorang pegawai, maka dia akan datang tepat waktu, pulang tepat waktu, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi dan curang, karena mendapatkan CCTV dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aktivitas produksinya itu adalah dikaitkan dengan robbaniyah,
diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Pada aktivitas konsumsi. Konsumsi itu adalah menggunakan barang ataupun jasa. Maka orang-orang yang memahami pilar berekonomi secara Islam, dia tidak akan berlebih-lebihan. Dia tidak akan mubazir. Dia tidak menggunakan uang namanya al-udil ataupun keadilan. Nah, kita berhak untuk memiliki barang, berhak untuk mengkonsumsi suatu barang dan jasa, tetapi nilai-nilainya harus dijaga. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam fungsi distribusi ini, disinilah nanti kita bisa memberikan suatu pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Makanya kemudian ada perintah untuk berinfak, ada perintah untuk membayar zakat, ada perintah untuk berwakaf, ada perintah untuk membantu sesama. Banyak di dalam Al-Quran itu surat ataupun perintah sholat disandingkan dengan membayar zakat. Kemudian banyak juga disebutkan di dalam surat Al-Quran, ciri-ciri orang beriman itu adalah mereka yang mau membagi sebagian rezekinya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini fungsi distribusi. Nah, dalam konteks yang lebih strategis, distribusi ini harusnya dilindungi oleh regulator. Pemerintah harus hadir untuk bagaimana sumber-sumber ekonomi ini juga bisa diakses oleh masyarakat kecil. Kita berharap program Pak Prabowo terkait dengan Koperasi Merah Putih ini mungkin bagian dari agar masyarakat desa bisa mengakses sumber-sumber ekonomi. Harapan kita seperti itu. Tetapi intinya adalah ketika kita memiliki kekayaan, kita tidak boleh menimbun. Ketika kita memiliki kekayaan, gunakan kekayaan kita untuk berinvestasi sehingga ada saudara-saudara kita yang lain untuk bisa ikut bekerja. Nah, itu konsepnya seperti itu. Atau kita bayarkan zakat kita, atau kita berinfak. Nah, apabila kita bisa menerapkan tiga aspek ini, yang tentunya sebagai pilarnya adalah Rabbaniyah, berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amanah dalam menjalankan tugas dan perintah-perintah pimpinan dalam bekerja. Kemudian pilar berikutnya namanya itqon, profesional. Kita bekerja dengan standar-standar yang tentunya sudah dibuat dan sudah ditentukan, maka kita harus mengikuti. Apabila kita tidak cukup kompetensi kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita agar tidak terjadi gap antara kualitas kerja yang diharap dengan pekerjaan yang kita lakukan. Itu bukti bahwa kita menjalankan syariat Islam. Karena Islam menginginkan agar kita profesional, agar kita amanah, agar kita bertanggung jawab, yang semuanya itu diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca sebuah data di BPS, ternyata masyarakat Kota Pekanbaru itu yang rentan dalam kemiskinan itu lebih kurang ada 245.000 orang rentan. Tapi dia bisa bangkit, tapi ini jumlahnya cukup lumayan besar. Nah, ini tantangan pemerintah, bagaimana fungsi-fungsi distribusi terhadap potensi-potensi ekonomi itu tidak hanya sekedar dikuasai oleh segelintir orang, tidak hanya sekedar dikuasai oleh orang-orang yang dekat, tetapi hadirkan suatu program yang bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat kita. Dan saya meyakini kita semua hari ini yang hadir, yang menghadirkan kebijakan, yang bekerja untuk kepentingan masyarakat, ini Allah akan balas dengan pahala yang sebesar-besarnya. Maka secara otomatis kita akan bekerja dengan ikhlas kalau sekali lagi diorientasikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapa-siapa.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu yang Allah berikan kepada kita. Mungkin hari ini usia kita sudah tidak muda, atau mungkin hari ini kita merasa masih kuat dan tegak, tapi kita tidak tahu bahwa usia itu rahasia Allah. Maka Allah mengatakan bahwa setiap waktu yang kita habiskan itu semuanya merugi. Tapi Allah memberikan 4 kabar baik. Ada 4 pengecualian. Yang pertama adalah lallazina amanu, kecuali untuk orang-orang yang beriman. Mari kita senantiasa memperkuat keimanan kita, biar kita tidak dituduh oleh Allah sebagai orang yang menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, lallazina amanu wa 'amilus shalihat, yang beramal soleh, yang memberikan kebaikan kepada sesama, yang memberikan kemanfaatan. Hari ini kita bekerja ingin memberikan manfaat untuk istri, anak, keluarga. Apabila skalanya lebih bisa luas, bekerja untuk memperbaiki masyarakat, maka ini menjadi satu cara kita menghabiskan waktu dengan baik, yakni banyak amalan solihah kita. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki posisi yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, karena dia menghabiskan waktu dengan cara yang baik. Amalan solihahnya tentu lebih besar dari kita yang tidak memiliki jabatan. Kemudian watawassaw bil haqq, yang kemudian saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Kita disuruh untuk berdakwah, disuruh untuk mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Maka mari kita lakukan semampunya, sebisanya. Kalau tidak bisa dengan kekuasaannya, dengan ucapan. Tapi kalau bisa dengan kekuasaan, alhamdulillah pemerintah Kota Pekanbaru luar biasa memberantas maksiat itu dengan kekuasaan. Itu insya Allah seluruh elemen yang bekerja untuk itu mendapatkan pahala. Kemudian watawassaw bis sabr, yang nasihat menasihati dalam kesabaran. Karena memang hidup ini penuh rintangan, penuh godaan, penuh cobaan. Kita harus sabar menghadapi itu semua supaya tetap on the track, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wal maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afat bil hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata 'ain waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibs salat.